Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rizky Mauludi, NIM 289190001. Pendidikan Seni Pertunjukan 2019. Di sini saya akan membuat produk media video tutorial. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam video tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit bagian gitar, kemudian fingering, kemudian petikan apa yang nanti rando, kemudian minor pentatonik dan mayor pentatonik. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada gitar dan fungsinya. Yang pertama itu ada headstock. Headstock itu kepala gitar. Kepala gitar berbahan baku kayu yang pada bagiannya terdapat tuner dan nut. Di kepala gitar juga terdapat brand atau merek. Nah, yang dimaksud dengan tuner itu yang ini, yang buat menyetem gitar, dan nut untuk menyangga supaya gitar terdengar lebih nyaring suaranya. Dan brand atau merek biasanya di sini ada Yamaha, atau ini saya gitarnya tidak ada merek, jadi biasanya di sini ada merek. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada nut. Nah, yang nut tadi itu adalah sebuah bantalan kecil yang digunakan untuk menyangga ke senam-senar gitar agar bunyi yang keluar terdengar nyaring. Nah, nut itu yang ini, yang warna putih, biasa juga warna putih. Yang selanjutnya ada tuner yang berfungsi menyetem gitar. Ini tuner untuk menyetem gitar. Jika fals sesuai standar tuning disesuaikan. Yang selanjutnya ada fret. Fret umumnya pada gitar akustik fret berjumlah 19 buah. 19 buah kita hitung dulu. 1 2 fret gitar tuh ini ya. Fret tuh ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Ada yang ini ya 19 buah. Fungsi fret gitar juga untuk menentukan nada pada fret, untuk untuk menempatkan tangan kiri juga di fret ini untuk mengetahui nada juga. Ya, selanjutnya ada neck atau leher gitar, adalah tempat tangan kiri untuk memegang gitar. Nah, neck itu ini. Neck itu yang panjang ini. Nah, ini untuk memegang gitar di tangan kiri. Oke, selanjutnya ada penghubung. Nah, penghubung. Jadi penghubung itu adalah kayu solid yang digunakan untuk menghubungkan antara neck, leher gitar, dan bodi gitar. Nah, bodi gitar tuh ini ya. Nah, penghubungnya, yang dimaksud penghubung tuh ini. Maaf, saya balikan dulu gitarnya. Nah, seperti ini. Ini penghubung. Penghubung ya. Penghubung untuk menghubungkan dari neck gitar ke bodi gitar. Nah, selanjutnya ada body gitar atau badan gitar. Bentuk badan gitar sangatlah beragam dan tergantung dari selera pembuat gitar. Ini bentuknya tabung ya. Ada juga bentuknya yang lain-lain ada, cuman di gitar saya seperti ini. Oke, selanjutnya ada bridge. Bridge itu fungsi bridge untuk mengaitkan senar gitar pada bodi gitar. Nah, bridge itu ini untuk apa sih namanya, senar gitar ya, untuk senar gitar. Ini bridge karena klasik, ini bridge. Kemudian soundboard. Soundboard adalah kotak resonansi suara pada gitar. Soundboard ini berbentuk seperti tabung
yang di dalamnya terdapat ruangan yang berfungsi untuk meresonansikan suara dan senar gitar. Nah, soundboard ini nih, soundboardnya ini. Soundboard tadi body gitar ini keseluruhan, soundboard itu ada di sini. Soundboard. Ini selanjutnya lubang suara. Nah, lubang suara ini, bolongan ini nih, lubang suara adalah bagian yang digunakan sebagai akses dari soundboard. Nah, jadi dari soundboard ini aksesnya ke sini dia untuk mengeluarkan suara di lubang suara. Nah, selanjutnya ada senar tuh ini. Senar gitar sangatlah beragam, karakteristik suara yang berbeda-beda. Jumlah senar gitar ada 6. Yang pertama itu ada E, ini senar 6, E, A, ini D, ini G, ini B, dan ini E. Nah, ini dari 6, dari 1. Kalau dari 1 ini E, yang kedua B, senar 3 G, senar keempat D, senar kelima A, senar keenam E. Yang selanjutnya ada saddle. Saddle adalah bantalan yang terdapat pada bridge gitar. Fungsi saddle sama dengan note. Nah, jadi saddle ini yang ini hampir sama dia, putih, hampir sama. Ya, ini fungsinya sama untuk sama-sama untuk membuat senar gitar terdengar nyaring ya, sama dua-duanya. Nah, ini dua. Kalau ini note, kalau ini saddle. Saddle di samping bridge. Nah, gitu. Selanjutnya ada fingerboard atau fretboard. Fingerboard itu yang ini fingerboard adalah bagian di mana kita menempatkan jari-jari kiri kita untuk menekan senar pada fret tertentu. Nah, jadi seperti ini. Misalkan di sini. Nah, ini berarti untuk ini nadanya nada F, Fis, G, Gis, dan seterusnya. Jadi tan kiri fretboard ini fungsinya untuk tan kiri memainkan chord atau melodi seterusnya. Oke, sekian dari saya, yang itu. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Simoludi. Yang kemarin kita membahas bagian-bagian gitar. Yang kemudian sekarang itu kita membahas fingering. Kemarin bagian-bagian gitar kita sudah mengetahui tuning, ini headstock dan lain sebagainya. Sekarang kita mempelajari fingering sebelum kita untuk memainkan lead atau lain sebagainya. Yang pertama kita di sini menggunakan fingering kromatis atau kromatik setengah-setengah. Kita mulai dari nada F saja ya. Oh ya, kita mengenal dulu bagian-bagian ini satu fret nada apa saja. Yang pertama kalau di low string itu ini ada E. Ini untuk mempermudah kita ya. E, kemudian ada F mayor, F,
ada gis atau G crash, kemudian ada A, kemudian ada A crash atau bass, B besar B kecil biasanya. Terus kemudian ada ini kalau tidak salah B ya, kemudian ada B, selanjutnya ada C, selanjutnya ada C crash atau cheese, crash atau cheese, kemudian ada cheese D, dan ada D, selanjutnya ada D crash, selanjutnya ada E. Jadi kalau cepet E, F, F crash, G, gis, A, A crash, B, C, cheese, D, gis, E. Ini untuk senar 6. Selanjutnya senar 5. Ini ada A kalau string, langsung saja A, A crash, B, C, cheese. Nah, selanjutnya ada D, ada D crash, ada E, ada F, ada F crash. Terus F crash itu G, habis G, gis, kemudian A. Nah, kita ulang lagi. A, A crash, B, C, cheese, cheese, D, gis, E, F, F crash, G, gis, A. Nah, dia sama ya. Selanjutnya ke senar 4. Bisa kalau di string D, D crash, E, D crash, E di sini, sorry, D crash, E. Nah, terus kemudian ada F, selanjutnya ada F crash, selanjutnya sehabis F crash itu ada G. Nah, ada G, kemudian ada gis, kemudian ada A, kemudian ada A, selanjutnya sehabis A itu ada A crash, selanjutnya ada B, kemudian ada C, kemudian ada cheese, kemudian ada G, D, D crash, E. Nah, untuk mempermudah untuk mengetahui senar 4, patokannya kita di senar bass ya. Misalkan ini di D. Kita hafalin yang ini dulu. D, gis, E. Nah, di sini E sama kayak ini. Karena ini sistem naik setengah-setengah, berarti D naik setengah ke dis. Nah, setengah laginya ke E, dis E. Nah, kemudian untuk mempermudah ini, untuk mengetahui di fret 3, patokannya kita di senar 6. Nah, selanjutnya kalau ini sulit nih, ini apa ya? Kita patokannya ke senar ini 6 untuk mempermudah. Jadi ini F crash. Nah, selanjutnya seperti itu. G, gis, A crash, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Di senar 4 jika lupa ini kolom ini nada apa, kita ambil di ini di senar 6. Terkecuali dari sini ini harus kita hafal. Misalkan ini D, dis, E. Nah, selanjutnya patokannya di senar 6. Kemudian di senar 3 ya. Tadi di senar 4, senar 3 sekarang.
Nah, senar 3 itu kalau di low string itu ada G, kemudian ada gis, kemudian ada A. Ini sama patokannya di sini juga nih, senar 5. Kalau tadi yang senar 4 dipatokan senar 6, kalau sekarang senar 3 patokannya senar 5. Ini A sama, kemudian ada A crash. Nah, kemudian ada B. Nah, B. Kemudian ada C. Nah, kemudian ada cheese. Nah, sama ya. Ini ada cheese, kemudian ada D. Nah, kemudian setelah itu ada D crash. Kemudian ada E. Kemudian ada F. Kemudian ada F crash. Kemudian ada F crash, habis F crash G. Sorry. G. Kemudian ada gis. Kemudian ada A sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang senar 2 atau B. Jika di low string B, kemudian di ini ada C, cheese, D. Nah, di ini ada dis. Kemudian ini ada E di sini sama kayak tadi. Nah, ini E. Kemudian ada F. Nah, ini patokannya di senar 4 ya. Senar 4. F. Kemudian ada F crash. Nah, sama. Kemudian ada ini ada G. Kemudian ada gis. Kemudian ada A. Kemudian ada A crash. Kemudian ada habis A crash itu ada B. Kemudian ada C. Setelah C ada cheese. Setelah cheese ada D. Habis ini D crash, E sama. Nah, sama. Kemudian di senar 1. Senar 1 sama kayak senar 6. Di sini F, fis, E, F, fis, G, gis, A crash, D, C, cheese, D, dis, dan E. Sama saja ya. Kalau untuk satu-satunya berarti ini ada E, A, D, G, E. Setelah kita sudah mengetahui ini, barulah kita memainkan nada kromatis. Kromatis seperti ini untuk fingeringnya. Untuk fingeringnya seperti ini. Kita mulai dari F saja ya. F. Jadi kromatis itu naik setengah-setengah seperti ini. Kita menggunakan petikan tirando aja ya, tirando saja, tirando di sini seperti ini. Di sini saya menggunakan petikan apoyando saja. Dan selanjutnya ke senar F crash. Ini fingering bisa dilakukan seperti ini. Ini untuk kromatis ya. Terus ke atas. Kemudian selanjutnya seperti ini di sini. Sambil menghafal yang tadi sudah diberikan masing-masing
seperti itu. Ini saya menggunakan tirando tadi, dan bisa sampai terserah kita mau fingering sampai misalkan di A atau di A crash, sesanggupnya kita saja. Oke, segitu saja dari saya untuk fingering kromatis dan mengenal masing-masing fret nada-nada di kolom ini. Sekian dari saya. Dalam gitar klasik ada dua petikan, yaitu appuyando dan tirando. Appuyando itu petikan gitar yang bersandar di senar selanjutnya, di senar 2. Kalau tirando itu melayang, petikannya melayang dia. Jadi kalau misalkan appuyando seperti ini, suaranya lebih bulat. Nah, kalau tirando sedang lah. Kalau kita coba seperti ini, kalau appuyando dari senar 1, kedua, 4, 5, 6. Kalau tirando seperti itu. Ini tirando. Setelah itu ya, di dalam petikan gitar klasik itu ada 4 jari, biasanya itu P, I, M, A. Yang tadi digunakan itu I, M, P, I, M. Nah, A. Jadi yang biasa digunakan tuh untuk mula atau belajar itu kita menggunakan menggunakan I, M. Tapi kalau misalkan untuk petikan selanjutnya itu bisa P, I, M, A. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kita petikan di senar 1 menggunakan petikan appuyando, jadi seperti ini. Suaranya lebih bulat. Kalau tirando seperti ini, bebas. Misalkan kita menggunakan IMA, berarti itu. Terus ke atas. Materi selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan scale minor pentatonic. Kita menggunakan G mayor saja. G di sini. Oke. Di sini ada G, di sini ada G. Kemudian ada A crash. Kemudian di sini ada C. Di sini ada D. F. Di sini ada G. Di sini ada sebentar, maaf. Di sini ada A crash, di sini ada crash. Di sini ada C. Kemudian di sini ada D, ya, kemudian di sini ada D. Di sini ada F. Di sini ada G dan di sini ada A crash. Jadi kalau digabungkan seperti ini. Ini untuk minor pentatonis. Ini G minor pentatonis. Di sini dari G ya, kita mulai dari G lagi. G, A crash, C, D. Di sini ada B, ada F, langin. G, A crash, C, D, F, G, A crash, C. Kemudian di sini ada D, kemudian di sini ada F, kemudian
sini ada G, dan di sini ada akres. Nah, ini untuk G minor pentatonis. Kita ulangi lagi. Dari bawah ke atas. Dari sini sudah mengetahui. Di sini sama saja. Misalkan di G kres sama aja kayak gini. Posisinya sama kayak G. Kemudian selanjutnya sampai misalkan di E sama saja. Karena ini gitar klasik itu dia sampai batasnya di senar E doang, sampai sini doang. Sampai di E doang. Kalau dia biasa di gitar akustik atau elektrik gitu ya, dia bisa sampai ke sini, ada cekungan lagi. Kalau di sini dia sampai 12 doang. Kalau di E rada susah ya, dia harus sesuai dengan penjarian fingering tadi. Yang ini, nah ini kebagian di sini kayak tadi gini, sesuai fingering. Selanjutnya kita memasuki materi mayor pentatonik. Kita mulainya dari G saja ya, dari G saja. Seperti ini mayor pentatonik. Di sini kita menggunakan petikan bebas ya, mau apoyando, mau tirando, atau pilih dua itu. Langsung saja kita dari G. Jadi untuk masing-masing nadanya G, A, B, D, itu G, A, B, D. Nah ini E. G, A, B, D, E, G. Nah di sini. Jadi gini. Kemudian selanjutnya ke bawah, kita ulang lagi sampai bawah. Nah ini ada A, materi yang sebelumnya itu yang fingering, kita harus hafal dulu. Ini A, kemudian ini B. Nah berarti B, A, B, D, E, G, A, B, kemudian ini D, ini D. Nah ini kemudian E, G sama A. Nah kalau digabungkan seperti ini. Sorry. Lagi. Gitu, lagi. Lupa, ini jarinya harus sesuai ya. Atau mau gini bisa. Nah gitu ya. Lagi.
itu mayor pentatonik, sama saja mau kesini gis pentatonik bisa. Oh, sorry. Sama kita hafal ini F, ini Fis, ini G, ini gis, A dan seterusnya. Jadi sama saja untuk mayor pentatonik seperti itu. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Dalam video ini ditujukan untuk siswa SMA Negeri 8 Kota Serang agar mereka tahu tentang seni musik klasik. Selain itu mereka juga bisa mempraktikannya dengan cara melihat video tutorial yang saya buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.